Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Mempelajari Alkitab, dan kita hari ini sampai di Kisah Para Rasul, pasal yang pertama. Setelah kita libur satu waktu akhir tahun, sekarang kita masuk dalam pembahasan Kisah Para Rasul, pasal pertama. Mari sebelumnya kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas pimpinan-Mu dalam hidup kami selama tahun 2006. Dan kami bersyukur Tuhan, apapun yang terjadi, biar yang manis maupun yang pahit, kami tahu semua itu baik bagi pertumbuhan iman kami. Kiranya kasih setia-Mu Tuhan, sungguh kami nikmati dan kami kenang dalam semua keadaan dan dalam semua waktu hidup kami. Kami mohon Tuhan pimpin kami di dalam pembahasan firman-Mu. Biarlah pikiran dan akal budi kami sungguh diberkati dan diterangi. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, istri saya Lilin menemani di dalam acara ini, dan ia akan membacakan dari ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Hingga ayat yang lebih baik sampai ke-14. Separuh. Ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang memakai pakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita membahas sedikit dulu tentang buku atau kitab Kisah Para Rasul ini. Kisah Para Rasul ini sebenarnya lebih tepat disebut kisah pelayanan Roh Kudus melalui rasul-rasul. Jadi pelayanan Yesus Kristus disambung dengan pelayanan Roh Kudus melalui rasul-rasul. Memang perbuatan rasul, namun sesungguhnya tidak semua perbuatan rasul tercatat di dalamnya, melainkan hanya mencatat beberapa rasul yang utama
di bagian depan dari pasal 1 hingga pasal 9 ya sampai pasal 10 bahkan ya, yaitu sebelum ini sampai pasal yang ke-13 itu adalah pelayanannya Petrus dan Yohanes dan Yakobus ya, yang tercatat. Dan kemudian mulai dari pasal 13 dan seterusnya itu pelayanan Paulus ya. Jadi kisah pelayanan Roh Kudus melalui Rasul Petrus, Yohanes dan Yakobus dan Paulus. Nah, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, siapakah yang menulis kisah para rasul ini? Kalau dilihat dari ayat 1 itu Theophilus yang menjadi penerima surat itu sama dengan Theophilus yang menerima Injil Lukas ya. Memang ini kitab yang ditulis untuk Theophilus, sambungan dari Injil Lukas ya. Oleh sebab itu ia ditulis oleh murid Tuhan yang bernama Lukas yang ikut Paulus ya. Jadi kita lihat secara eksternal itu memang diakui oleh para bapak-bapak gereja abad mula-mula ya, dan secara tradisional juga itu diterima sekali bahwa itu adalah tulisan Lukas. Secara internal ada banyak bukti ya, yang sangat jelas sekali bahwa ini adalah sambungan dari Injil Lukas ya. Katanya, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus." Jadi itu ada Injil Lukas ya, adalah buku pertama yang juga dituliskan untuk Theophilus ya. Kita lihat di Injil Lukas dikatakan Theophilus yang mulia. Mungkin waktu itu Theophilus seorang pejabat tinggi yang belum percaya Tuhan Yesus, tetapi setelah dia menerima Injil Lukas, kemudian dia bertobat dan menjadi salah seorang murid Tuhan. Dan sekarang kisah para rasul dituliskan kepadanya dengan sapaan yang sangat akrab. "Hai Theophilus," katanya, bukan lagi Theophilus yang mulia. Dan kita lihat secara internal ya, itu membuktikan bahwa Injil Lukas maupun kisah para rasul ditulis oleh Lukas yang pekerjaannya sebelum menjadi pemberitaan Injil ada seorang tabib ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kemudian ditulis kapan kira-kira? Yaitu ditulis sesaat sesudah Paulus di dalam keadaan terpenjara tiba di Roma ya. Jadi dalam keadaan terpenjara dia tiba di Roma. Waktu itu dia dikirim ya, karena dia naik banding kepada kaisar, jadi dia dikirim dikawal oleh tentara dari Yerusalem sampai di Kaisaria cukup lama, dan dari Kaisaria dia pergi ke Roma dan tiba di Roma tidak lama. Jadi ini kisah para rasul ini ditulis sesudah Paulus tiba di Roma tidak terlalu lama. Dan Paulus tiba di Roma itu sekitar tahun 60 menurut catatan sejarah. Berarti ini ya sekitar tahun 60 lah ini ya. Paulus tiba di sana dan Lukas menulis ini dari kota Roma ya, diperkirakan ini ditulis dari kota Roma. Jadi ditujukan ya kepada Theophilus untuk menginformasikan kepadanya betapa pemberitaan Injil, betapa kesaksian tentang Tuhan Yesus telah mencapai kota Roma dan mendapatkan kebebasan ya. Sesungguhnya yang ingin disampaikan, yang dituju adalah mendapat kebebasan. Paulus ternyata bukanlah seorang yang bersalah dan dia sekarang tiba di Roma dan dia memiliki kebebasan untuk menerima siapapun, dan tuduhan tuntutan orang-orang Yahudi tentang dia tidak terbukti sama sekali. Nah, ada banyak ciri khas dari kisah para rasul ini, yaitu bahwa ini betul-betul sangat menekankan Roh Kudus dan doa ya. Sangat menekankan, ada 54 kali di dalam kisah para rasul ini menyebut Roh Kudus ya. Dan hampir dalam setiap pasal ada menyinggung mereka berdoa. Jadi betapa sebuah surat atau sebuah kitab yang menunjukkan pekerjaan Roh Kudus dan juga kegiatan jemaat yang senantiasa berdoa. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita lihat ya, sampai katanya pada hari terangkat, sebelum itu ia telah memberi
perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, yaitu 11 orang rasul ya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Jadi ada penampakan diri yang kurang lebih 40 hari ya. Menampakkan diri ya. Ia pulang berulang-ulang ya. Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi ulang-ulang menampakkan diri untuk membuktikan bahwa dia hidup. Dia bukan mati dan terkubur dan tak berdaya di Bukit Golgota di sana, tetapi dia sudah bangkit, tubuhnya tidak ada di situ, dan dia sudah berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya katanya. Nah, terus ini lanjutan dari Injil Lukas ya katanya. Jadi pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Jadi Tuhan Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Mereka harus tetap di Yerusalem karena Yerusalem harus menjadi tempat di mana Injil dipancarkan ke seluruh muka bumi. Injil harus start diberitakan dari Yerusalem. Mengapa? Karena pada zaman ibadah simbolik perjanjian lama, kemanapun orang Yahudi pergi, mereka terpencar, ya diaspora, kemanapun juga. Kalau mereka berdoa, mereka harus menghadap Yerusalem. Mengapa menghadap Yerusalem? Apakah di Yerusalem ada tembok untuk memantulkan doa mereka naik ke surga di sana? Bukan ya. Kiblatnya ke Yerusalem itu karena seluruh ibadah simbolik perjanjian lama itu menunjuk kepada sang hakikat, yaitu Yesus Kristus yang akan datang. Jadi ibadah perjanjian lama itu adalah ibadah simbolik. Dan sang hakikatnya akan tiba, dan kemudian ya berita yang sesungguhnya akan dipancarkan dari Yerusalem. Jadi semua umat manusia dari Adam dan Hawa sampai pada zaman Yohanes Pembaptis itu harus memandang ke Yerusalem, harus menunjuk kepada Yerusalem ya. Jadi ya pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus ya, kita tahu bahwa Yerusalem harus menjadi pusat pemberitaan Injil ya, harus menjadi pusat di mana kebenaran Allah dipancarkan. Oleh sebab itu, ketika ibadah simbolik ditetapkan dan Yerusalem ditetapkan sebagai pusat penyembahan simbolik di zaman perjanjian lama, yaitu sesudah bangsa Yahudi settle ya, menetap di tanah Kanaan, maka kemanapun mereka pergi, mereka harus kalau berdoa menghadap ke Yerusalem, karena kebenaran akan datang dan dipancarkan dari Yerusalem. Jadi seluruh ibadah simbolik menunjuk kepada Yesus Kristus, dan nanti kebenaran hakikat akan terpancar dari Yerusalem. Nah, itulah maksud kiblat itu. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah oleh sebab itu dia suruh murid-muridnya tidak boleh tinggalkan Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Janji Bapa apa katanya? Demikian katanya ya, janji Bapa. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, sebenarnya ke dalam air. Karena dalam bahasa Yunaninya itu en ya. En itu in ya, membaptiskan dalam air. Demikian tidak lama lagi kamu akan dibaptis dalam Roh Kudus ya. Jadi Yohanes dibaptis ke dalam air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis ya dalam Roh Kudus. Jadi Yesus Kristus akan membaptis mereka ke dalam Roh Kudus ya. Jadi tidak ada satu orang pun ya yang boleh membaptis orang dalam Roh Kudus. Tidak ada satu pendeta pun. Itu durhaka, dan itu adalah tindakan yang boleh dikatakan ini tindakan yang sangat-sangat berdosa. Kalau ada pendeta yang mencoba membaptis orang dalam Roh Kudus. Karena apa? Itu adalah Allah ya. Hanya Yesus Kristus saja. Hanya Yesus Kristus saja, yaitu Yohanes Pembaptis sudah berkata, aku hanya membaptis kamu ya dalam air, tetapi nanti dia akan datang yang akan membaptis kamu dalam Roh Kudus, yang membuka tali kasutnya saja aku tidak layak
kata Yohanes Pembaptis. Jadi hanya Yesus Kristuslah yang membaptis orang ke dalam Roh Kudus. Nah, kemudian di ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, karena disuruh tidak boleh tinggalkan Yerusalem. Jadi mereka mesti bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tahukah pendengar apa yang dimaksudkan oleh murid-murid di sini? Yaitu bahwa Allah telah janji kepada Daud bahwa keturunannya akan memerintah, akan menjadi raja selama-lamanya. Dan orang Yahudi tahu bahwa akan datang seorang keturunan Daud yang akan melepaskan mereka dari penjajahan, yang akan memerdekakan mereka, yang akan memimpin mereka, yang akan memulihkan kerajaan mereka. Dan inilah kerajaan Sang Mesias. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini ada banyak teolog yang sudah ngaco. Mereka tidak percaya lagi kepada kerajaan 1000 tahun. Mereka berkata itu tidak ada. Dan ini sebenarnya banyakkan dari kelompok teologia Calvinis, kelompok teologia Calvinis yang tadinya mereka itu banyak percaya pada ini, post millennium. Ini dari teologi Agustinus, teologi Agustinus yang dengan katanya The City of God itu tulisan dari teolog yang Agustinus itu, yang bukunya yang sangat terkenal The City of God itu, mereka mengatakan bahwa termasuk teolog-teolog Calvinis yang kemudian mereka mengajarkan bahwa kita orang-orang Kristen yang akan membentuk dulu kerajaan 1000 tahun, kemudian sesudah itu baru Yesus Kristus datang. Jadi Yesus datang sesudah kerajaan 1000 tahun. Oleh sebab itu pandangan ini disebut post millennium, post millennium. Tetapi setelah Perang Dunia Pertama menghancurkan dunia ini, terlebih lagi setelah Perang Dunia Kedua yang menghancurkan dunia ini, maka teolog-teolog yang post millennium itu yang merasa sedikit malu, bagaimana mungkin manusia mendirikan kerajaan 1000 tahun yang penuh dengan damai sejahtera sebagaimana yang digambarkan di dalam kitab Yesaya dan lain-lain. Dan akhirnya mereka malu untuk beralih ke premilenium, dan akhirnya mereka menyimpang ke amilenium. Itu artinya tidak ada. Jadi tidak ada kerajaan 1000 tahun. Saya tahu ada banyak teolog di Indonesia dari banyak sekolah teologi, terutama mereka yang terpengaruh oleh teologi Calvinis. Banyak di antara mereka yang terpengaruh oleh teologi itu, yaitu mereka memakai sistem teologi yang disebut dengan covenant theology. Covenant theology, mereka tidak terima ada kerajaan 1000 tahun yang akan didirikan oleh Tuhan. Mereka sekarang malah berkata amilenium, tidak ada. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 ini, murid-muridnya bertanya lagi kepada Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dan kita lihat Tuhan sama sekali tidak berkata itu dibatal, di cancel, tidak ada. Tetapi itu kata Tuhan, jawab Tuhan, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang telah ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ini berarti betul pasti akan terjadi, telah ditetapkan oleh Bapa sendiri. Jadi kerajaan itu pasti akan jadi, dan karena sudah ditetapkan oleh Bapa. Hanya kamu tidak perlu tahu masa dan waktunya. Jadi ada kerajaan 1000 tahun itu adalah nyata. Oleh sebab itu kerajaan 1000 tahun yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 20 itu ada dan nyata dan akan terjadi karena telah ditetapkan oleh Bapa. Hanya kita tidak tahu masa dan waktu, dan Tuhan tidak memberitahukan kepada kita masa dan waktu. Tuhan memberitahukan kepada kita tanda-tandanya, tanda-tandanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini Tuhan memberikan kepada kita tanda-tandanya, dan di sini dikatakan tetapi yang penting sekarang ini adalah kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yang penting adalah kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menerima dunamos, Dunamos ini adalah di sini diterjemahkan kuasa. Nah, ini dasar kata dari dinamit,
dinamit dunamos ini ya. Jadi kamu akan menerima dinamit ya, kamu akan menerima kekuatan yang meledak yang sedemikian hebat itu. Nah, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Roh Kudus turun ke atas kamu, meliputi kamu ya, sehingga kamu ada di dalam Roh Kudus dan Roh Kudus ada di dalam kamu. Itulah esens dari baptisan Roh Kudus itu. Dan kamu akan menjadi saksi, menjadi martures ya. Kamu akan menjadi saksiku ya, dimulai start dari Yerusalem ya, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi ya. Maka itu kita lihat di sini ya, bahwa ada terjadi baptisan Roh Kudus yang sesungguhnya itu adalah peresmian dari tahapan pemberitaan Injil, di mana di Kisah Rasul pasal 2 yang kita akan bahas besok itu terjadi baptisan Roh Kudus di kota Yerusalem, kemudian ada terjadi baptisan Roh Kudus di Samaria yang Petrus dan Yohanes pergi ke sana, kemudian ada terjadi baptisan Roh Kudus di ibu kota Yudea yaitu di Kaisarea, yang dimana di rumahnya Cornelius yang mengundang Petrus pergi ke sana. Kemudian terjadi baptisan Roh Kudus yang terakhir di kota Efesus yang terjadi pada Kisah Rasul pasal 19. Dan tidak ada lagi selain 4 itu ya. Kita tidak mendapatkan catatan bahwa ada terjadi baptisan Roh Kudus di luar 4 peristiwa itu, yaitu yang terjadi di Yerusalem, yang terjadi di Samaria, yang terjadi di ibu kota Yudea yaitu Kaisaria, dan yang terjadi di luar Yahudi yaitu di Kisah Rasul pasal 19 di kota Efesus. Nah, kelihatannya apa yang Tuhan Yesus katakan kamu akan menjadi saksiku ya, baik di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu adalah tahapan pemberitaan Injil di mana Roh Kudus menyertai dan Roh Kudus meresmikan atau mematok tahapan pemberitaan Injil. Jadi baptisan Roh Kudus itu bukan tiap-tiap orang percaya lalu dikatakan kamu perlu dibaptis dengan Roh Kudus, lalu ada pendeta pun cobalah menumpangkan tangan atas mereka, mencoba membaptis mereka dengan Roh Kudus. Itu sesat ya, itu salah itu. Ya, jadi perhatikan baik-baik. Di kota Yerusalem hanya terjadi 1 kali saja, yaitu pada hari Pentakosta ya. Hanya 1 kali saja. Terus besoknya, minggu depannya, bulan depannya ada orang yang bertobat dan terima Tuhan Yesus, sudah langsung terima Roh Kudus. Tidak ada lagi diulangi terjadi pembaptisan Roh Kudus. Tidak ada lagi ya. Mereka sudah langsung terima Roh Kudus. Jadi hanya terjadi 1 kali di Yerusalem, hanya terjadi 1 kali di Samaria, hanya terjadi 1 kali di ibu kota Yudea yang mewakili seluruh Yudea, dan hanya 1 kali terjadi di luar Yahudi yaitu di kota Efesus. Dan sesudah itu tidak ada terjadi lagi. Dan hari ini barang siapa yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus sudah langsung terima Roh Kudus ya. Jadi tidak ada pendeta yang sok lebih kuasa dari Tuhan Yesus lalu mau membaptis orang dengan Roh Kudus dan lain sebagainya gitu. Tidak ada yang demikian. Nah, katanya sesudah Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, akhirnya dia terangkat dan disaksikan oleh mereka, dan dia masuk ya, awan menutupinya, dan katanya menutupinya dari pandangan mereka. Ya, jadi dia terangkat naik, disaksikan oleh mereka. Tuhan Yesus bukan naik sembunyi-sembunyi, ya, bukan tiba-tiba sudah tidak ada dan orang cerita bahwa dia pergi kemana dan lain sebagainya. Oh tidak, ya, dia naik ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya, semuanya melihat dia terang-terangan ya, siang hari dia terang-terangan, dia naik ke surga, disaksikan oleh mereka, dan saksinya lebih dari 1, valid sekali ya, lebih dari 2 orang, bahkan lebih dari itu. Jadi di pengadilan saja ada 2 orang saksi itu valid, perkara bisa diputuskan, apalagi ini lebih ya, banyak sekali murid-muridnya yang menyaksikannya terangkat naik. Dan ketika itu sedang mereka menatap ke langit, katanya, itu tiba-tiba berdirilah berpakaian putih dekat mereka setelah Tuhan Yesus terangkat ya ke langit, naik ya di hadapan mata mereka. Dan orang itu berkata ya kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Ya, mereka rupanya terpukau ya, mungkin mereka menatap ke langit. Ini guru mereka
yang sudah bangkit itu tiba-tiba meninggalkan mereka dan terangkat naik. Nah, sehingga murid-muridnya ini bengong, lihat ke atas, ke langit terus. Nah, saya seringkali bergurau dengan murid saya di kelas. Saya berkata, tahu nggak mengapa murid-muridnya bengong? Murid-murid Tuhan Yesus pertama itu bengong lihat ke langit itu. Ya, karena lihat mereka dapat tugas itu harus menjadi saksi Tuhan dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Lah, sesudah Tuhan Yesus kasih tugas itu, lalu Tuhan Yesus naik. Lalu mereka bengong, mereka pikir, lah ongkosnya di mana ini? Di mana biaya untuk pergi sampai ke ujung bumi ini? Dapat dari mana? Ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, biayanya dapat dari mana? Nah, mereka pikir ini, wah ini satu pekerjaan yang sangat berat ini ya. Mereka harus menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Wah, jalan kaki sampai ke ujung bumi itu bukan solusinya, mesti naik kendaraan, apalagi zaman sekarang. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dari manakah ya Tuhan akan titipkan uang untuk mereka? Tuhan akan titipkan biaya untuk mereka ke dalam rekening orang-orang ya, ke dalam ini penghasilan orang-orang yang percaya kepadanya, yang menerima kesaksian mereka. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, demikianlah Tuhan memberkati anak-anaknya yang mengasihinya, memberkati orang-orang yang percaya akan berita Injil, dan Tuhan akan titipkan ke dalam penghasilan mereka, yaitu biaya untuk pemberitaan Injilnya, dan Tuhan mau itu tentu disalurkan kepada pelayan-pelayannya, terutama mereka yang full time, mereka yang sungguh-sungguh pergi keluar memberitakan Injil. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan dengan demikianlah maka rasul-rasul itu hidup, ya. Akhirnya mereka memberitakan Injil, dan kita lihat ya pada waktu pemberitaan Injil pertama, orang Kristen mula-mula mereka memberitakan Injil, dan yang menerima Injil itu rela menyerahkan sebagian dari milik mereka, diserahkan supaya ada biaya untuk pemberitaan Injil yang berikut dan berikutnya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya seringkali berkata kepada jemaat saya juga, dan orang Kristen yang saya jumpai, saya berkata, jikalau Anda sungguh-sungguh sudah lahir baru, jikalau Anda sungguh-sungguh sudah mendapatkan keselamatan, sungguh-sungguh sudah menerima Injil, dan sudah sungguh-sungguh mendapatkan kepastian masuk surga, maka ketahuilah ya, bahwa Injil yang telah menyelamatkan kita itu telah sampai di tangan kita melalui pengorbanan orang lain. Orang lain telah mengeluarkan uang, orang lain telah menghabiskan banyak waktu, orang lain telah mengorbankan hidupnya, bahkan ya ada yang sudah mengorbankan kepalanya, sehingga Injil bisa diberitakan dan sampai kepada kita, dan hari ini kita mendengar Injil itu dan kemudian kita diselamatkan. Bukankah itu pantas? Bukankah itu selayaknya kita yang telah diselamatkan ini, kita pun rela mengeluarkan uang yang kita miliki, yang adalah juga berkat dari Tuhan. Kita juga meluangkan waktu, dan mungkin ada yang menyerahkan dirinya untuk menjadi pemberita Injil full time seluruhnya, dan bahkan bila perlu kita harus rela menyerahkan kepala kita demi mempertahankan Injil, agar generasi-generasi berikut bisa mendengar Injil yang benar lagi, dan mereka bisa diselamatkan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, demikianlah pemberitaan Injil ini diestafetkan dari satu generasi ke generasi yang berikut. Dan apakah generasi kita pada zaman ini cukup setia? Apakah kita menjadi pembawa tongkat estafet yang sungguh bertanggung jawab? Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perlu itu pertanyaan ini ditanyakan kepada setiap diri kita. Apakah kita zaman ini menjadi pembawa tongkat estafet yang bertanggung jawab gitu, atau malah lepas dari tangan kita sehingga tongkat itu menggelinding dan tidak bisa kita estafetkan kepada generasi yang berikut? Maka kita akan menjadi generasi yang sangat bersalah. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada zaman ini
kita mencari dan kita mau ya. Dan Tuhan juga sangat menginginkan ada orang yang rela menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan, yang cukup pintar ya, yang bukan yang ya sudah ke sana kemari tidak berhasil, sudah jalan buntu di sana kemari, kemudian baru menyerahkan dirinya untuk menjadi hamba Tuhan. Yang macam begini, wah repot sekali ya. Kita mendidiknya juga repot sekali ya. Ya sehingga kita bilang bagaimana ini ya, kok nggak pintar-pintar begitu. Nah, kita bersyukur kalau ada orang yang cukup pintar, yang rela menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan, bukan demi uang, tetapi sadar akan tugas pemberitaan Injil yang Tuhan berikan, rela menjadi pemberitaan Injil. Nah, yang demikian ini pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tentu harus didukung juga oleh orang-orang yang ya mungkin diberkati Tuhan di dalam hal yang lain. Misalnya materi ya, diberikan berkat materi, nah ikut mendukung. Dengan demikian maka barulah terjadi kesinambungan, keharmonisan. Ada orang yang menyerahkan diri untuk melayani Tuhan secara hidupnya sepenuh waktu, dan ada juga yang mendukung secara dana. Kalau salah satunya tidak ada, maka akan terjadi ketimpangan dan Injil akan sulit untuk diestafetkan kepada generasi yang berikut. Ada orang yang rela mempersembahkan dana, uang, tetapi kalau tidak ada orang yang menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan yang cukup pintar, itu Injil tidak jalan ya, tidak bisa. Dan ada orang yang menyerahkan diri yang cukup baik, mempunyai ketulusan hati, ya otak juga lumayan bagus, dan tidak ada orang mendukung dia secara dana, tidak jalan juga. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama bertanggung jawab untuk satu tugas pelayanan yang Tuhan taruh, yang Tuhan bebankan kepada kita pada generasi ini. Nah, di ayat 12, ya ayat 12 sampai dengan ayat 14 memberitahukan kepada kita di sini ya. Memberitahukan kepada kita siapa-siapa saja yang menyaksikan akan kenaikan Tuhan itu, katanya. Malaikat itu dua itu ya mengatakan bahwa Yesus sudah berangkat, sudah naik ke surga ya. Jadi tidak perlu lagi kamu bengong di sini. Sekarang laksanakanlah tugas, yaitu bersaksi baginya mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan mereka itu yang menyaksikan itu, katanya itu terjadi di Bukit Zaitun, ya di Bukit Zaitun, jadi di katanya seperjalanan Sabat. Jadi seperjalanan, jadi tidak sampai melewati batas di mana dibolehkan berjalan pada hari Sabat, katanya. Oleh sebab itu, pendengar sekalian, diperkirakan Tuhan Yesus memang terangkat ini adalah mungkinan pada hari Sabat ya. Jadi kita lihat di sini, katanya akhirnya mereka, katanya setelah mereka tiba di kota kembali, katanya akhirnya naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu adalah Petrus ya, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus ya toh, Thomas, Bartolomeus, kemudian Matius, Yakobus ya, Alfeus ya, Yakobus apa katanya? Yakobus bin Alfeus, kemudian Simon orang Zelot, dan Yudas ya. Yudas bin Yakobus. Jadi 11 orang rasul di situ. Nah, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ya, ibu Yesus ya. Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Rupanya saudara-saudaranya juga sudah percaya kepadanya sesudah kebangkitannya. Karena di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus bangkit menampakkan diri khusus kepada Yakobus ya, yaitu saudaranya, di ayat yang ke-7 ya. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Yakobus siapa ini? Yakobus saudara kandungnya. Jadi akhirnya saudara kandungnya pun percaya kepadanya. Yang tadinya saudara kandungnya semuanya tidak mau percaya kepadanya, tapi sekarang sesudah dia mati dan bangkit, mereka percaya kepadanya juga. Bahwa
kokom mereka yang paling gede ini sesungguhnya itu hanyalah di dalam daging sebagai saudara mereka. Sesungguhnya dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi saudara kandungnya pun menerima itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang mereka berdoa di situ ya, di sebuah ruangan di situ mereka berdoa. Oke, pendengar, kita mau melanjutkan pembacaan lagi dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-26. Oke, Lilin akan membacakannya. Ayat 15, pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantara Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah, sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah kejahatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih pada kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita lihat ya di sini sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka kembali ke kota dan berkumpul ya di situ berdoa. Ada kira-kira 120 orang banyaknya, yaitu berkumpul di sebuah rumah yang diperkirakan itu adalah rumahnya Markus ya, rumahnya Yohanes Markus, yaitu yang menulis Injil Markus itu diperkirakan di rumah itu. Dan katanya ya, kemudian mereka berkata ini mengenai porsi ya, kerasulan ya. "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas." Berarti semua yang disampaikan oleh Daud ya, itu katanya itu adalah dari Roh Kudus ya, dari Roh Kudus yaitu bahwa apa katanya ini, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang. Yaitu ini tertulis di dalam Mazmur 69 ya, di Mazmur 69 dan Mazmur 109 itu. Rupanya mereka memahami itu adalah Mazmur yang khusus atau firman Tuhan yang khusus ditulis mengenai si Yudas itu. Nah, katanya ini Roh Kudus tentang Yudas, yaitu bahwa ya pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Jadi Yudas ini pemimpin orang yang menangkap Yesus itu ya. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Jadi mereka semuanya mengenangnya. Memang tadinya Yudas adalah masuk dalam rombongan 12 rasul, dan ya bahkan dia posisinya lumayan penting di mana dia sebagai bendahara. Jadi bendahara namun curi uang terus ya. Ini hati-hati ya. Kalau Anda jadi bendahara gereja ya, Anda terlibat masalah keuangan, hati-hati ya. Karena
di posisi itu iblis akan bekerja sangat ekstra hebat ya untuk membuat Anda jatuh dengan uang yang Anda pegang itu. Oleh sebab itu ya, hati-hati sekali saya ingin katakan kepada Anda. Dan di sini katanya ya, Yudas ini ya telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya ya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Rupanya dia jatuh bukan jatuh terpeleset ya, dia pergi menggantung dirinya ya, dan kemudian mungkin talinya putus atau dia sudah mati, jadi dagingnya itu sudah busuk sehingga jatuh dan perutnya terburai ya, tercerai gitu ya. Nah, jadi di situ ya katanya semua tertumpah. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem. Jadi semua penduduk Yerusalem mengetahuinya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada sebuah Injil yang ngaco, yang itu Injil Barnabas ya. Itu Injil yang tidak benar. Di situ menulis bahwa pada waktu Yudas mencium muka Tuhan Yesus, maka mukanya Yudas diubah menjadi mukanya Yesus, dan Tuhan Yesus yang asli sudah diraibkan naik ke sorga, dan tinggallah Yudas sendiri yang mukanya sudah berubah menjadi muka Tuhan Yesus, katanya di situ di Injil yang ngaco itu ya. Kemudian mereka menyalibkan Yudas yang mukanya diubah jadi Yesus itu katanya. Nah, tetapi itu tidak benar. Mengapa? Karena semua penduduk Yerusalem tahu bahwa Yesus disalibkan dan dikuburkan di Golgota. Sedangkan Yudas ya ini menggantung diri, kemudian dia jatuh, perutnya terburai dan dikuburkan di sebidang tanah yang dia beli ya. Jadi ada dua kuburan. Nah, kalau cerita Injil Barnabas itu benar, berarti cuma ada satu kuburan. Jadi itu tidak benar ya. Nah, ternyata ya naskah tua dari Injil Barnabas yang tadi yang ngaco itu naskahnya yang paling tua yang ditemukan itu bukan yang berbahasa Yunani, tetapi justru berbahasa Arab. Nah, ini agak sedikit mencurigakan begitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, Yudas ini dia membeli tanah dari hasil kejahatannya itu, kemudian mereka menguburkannya di tanah itu yang dia beli itu, dan tanah itu ya disebut dalam bahasa ya mereka sendiri, bahasa Ibrani. Nah, di sini menunjukkan bahwa yang menulis Injil Lukas ini menulis Kisah Para Rasul ini sama dengan penulis Injil Lukas, yaitu Lukas sendiri yang bukan orang Yahudi, sehingga dia berkata ya memakai sebutan mereka dalam bahasa mereka. Bahasa mereka apa? Bahasa Ibrani. Nah, berarti penulis Kisah Para Rasul ini bukan orang Ibrani ya. Dan katanya hakal dama. Dama itu Adam itu, dam itu tanah ya. Hakal itu darah tanah gitu ya. Artinya tanah darah. Jadi bahasa Indonesia kan ini diterangkan dan menerangkannya putar terbalik gitu ya. Nah, sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur yang tadi itu, yaitu biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang. Di Mazmur yang 69 ayat 26 atau 109 ayat 8. Ini ayat ini dikutip di sini. Nah, jadi katanya harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat syarat untuk ditambahkan seorang rasul ke dalam jajaran 12 rasul ini adalah yang menjadi pengikut sejak Yohanes Pembaptis. Jadi dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, itulah sebabnya ya kita percaya eklesiologi yang Alkitabiah ya. Eklesiologi yang Alkitabiah itu gereja itu setat kapan? Gereja bukan setat pada zaman Abraham ya. Itu di situ masih kejauhan gitu. Itu Abraham itu adalah bapak bangsa Yahudi yang menghadirkan satu bangsa yang tugasnya sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran pada masa ibadah simbolik
ya. Masa ibadah simbolik. Masa ibadah simbolik ini berakhir kapan? Masa ibadah simbolik ini yang perjanjian lama ini berakhir sejak Yohanes Pembaptis muncul katanya. Coba baca di Lukas pasal 16 ayat 16. Lukas pasal 16 ayat 16 berbunyi, ya, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada Yohanes, zaman Yohanes katanya. Saya ulangi lagi, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Nah, sampai zaman Yohanes lahir, apa sampai zaman Yohanes mati, atau sampai zaman Yohanes apa? Sampai zaman Yohanes muncul katanya. Di dalam Matius pasal 11, Matius pasal 11 ayat 13, saya bacakan Matius pasal 11 ayat 13, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Nah, mengapa hingga tampilnya Yohanes? Karena Yohanes tampil, Yohanes menunjuk kepada Yesus, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi pada waktu Yohanes menunjuk kepada Yesus dan Yohanes membaptis setiap orang yang percaya kepada pemberitaannya tentang Sang Juru Selamat, maka selesailah tugas ibadah simbolik perjanjian lama. Maka selesailah tugas bangsa Yahudi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Maka selesailah tugas, ya, yaitu bangsa keturunan Abraham. Maka selesailah sebuah masa dispensasi di mana umat Tuhan ditandai dengan sunat, yaitu dari keturunan Abraham, sebuah perjanjian sunat. Selesailah. Dan sekarang mulai sebuah era baru. Mulai satu masa di mana masuk ke dalam ibadah hakikat sebenarnya. Masuk pada ibadah hakikat. Cuman orang Yahudi pada waktu itu belum bisa terima. Namun, ya, Yohanes mengumpulkan orang yang percaya akan pemberitaannya, yaitu para rasul-rasul itu yang percaya akan pemberitaannya. Mereka yang datang memberi diri mereka dibaptis. Oleh sebab itulah maka rasul-rasul haruslah setat dari Yohanes Pembaptis. Itulah sebabnya kita percaya gereja yang benar itu gereja yang setat dari Yohanes Pembaptis. Ada yang percaya bahwa gereja itu setat pada waktu hari Pentakosta. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Karena pada hari Pentakosta itu katakannya ditambahkan kepada mereka. Ditambahkan kepada jemaat itu. 3.000 orang ditambahkan. Kalau ditambahkan itu sebelumnya sudah ada belum kalau ditambahkan? Ya jelas sudah ada. Baru bisa ditambahkan gitu. Nah, ada lagi yang mungkin teman kita yang lain yang percaya bahwa gereja itu setat katanya macam-macam ya. Setat pada waktu Tuhan Yesus memilih 12 orang muridnya. Nah, kita tanya, nah bagaimana bisa ada terjadi kesenjangan kalau ibadah simbolik perjanjian lama itu berhenti sampai Yohanes tampil, lalu selang beberapa waktu Tuhan Yesus memilih 12 orang muridnya. Nah, sekian hari ini apa ini? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau ibadah simbolik perjanjian lama berhenti pada waktu saat Yohanes Pembaptis tampil, maka gereja pun setatlah pada waktu Yohanes tampil itulah. Nah, itulah sebabnya kita lihat di sini katanya rasul-rasul harus ini semuanya dari situ. Bahkan yang menggantikan Yudas pun syaratnya adalah ikut sejak Yohanes Pembaptis katanya. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ya, terangkat ke sorga, meninggalkan kami ya, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, punya tugas adalah menjadi saksi, menjadi saksi. Nah, Rasul Paulus ya dipanggil Tuhan untuk menjadi rasul bukan sebagai saksi apa yang Tuhan Yesus buat di muka bumi. Rasul Paulus punya tugas adalah menjelaskan perubahan ibadah simbolik perjanjian lama masuk ke dalam ibadah hakikat perjanjian baru. Jadi Rasul Paulus adalah orang yang menjelaskan makna rohani semua isi kitab perjanjian lama untuk masuk ke dalam ibadah hakikat perjanjian baru. Oleh sebab itu dialah orang yang paling cocok yang Tuhan sudah siapkan, karena dia telah mempelajari kitab perjanjian lama sedemikian dalamnya di bawah asuhan Gamaliel, dan dialah orang yang paling cocok. Mungkin dia adalah murid yang paling brilian, karena murid yang paling brilian kadang-kadang melampaui gurunya ya, bisa lebih hebat. Jadi Rasul Paulus dipilih sebagai rasul yang menjelaskan tentang ibadah yang sejati di dalam Yesus Kristus, di mana ada perubahan dari ibadah simbolik masuk ke dalam ibadah hakikat. Nah,
Sedangkan 12 rasul ini adalah yang menjadi saksi mata atas semua yang diperbuat oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu, jikalau pada masa sekarang atau kapan saja ada orang muncul, ada berkata, ada Down Brown bilang begini, ada yang bilang Yesus pergi ke India dan lain sebagainya, kita tidak boleh percaya. Tuhan tidak mau kita percaya semua itu. Karena apa? Tuhan telah mempunyai saksi, yaitu 12 orang saksi ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tugas utama 12 rasul ini adalah menjadi saksi. Dan semua kesaksian mereka adalah benar. Mereka membuat segel atas kesaksian mereka dengan nyawa mereka sendiri. Mereka semuanya, kecuali Rasul Yohanes, mereka semuanya adalah mati syahid demi kesaksian mereka. Jadi kesaksiannya mereka benar, dimeteraikan dengan darah yang dicucurkan. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya, akhirnya kepada mereka supaya genap 12 dipilihkan satu orang kembali untuk menggantikan Yudas, dan yang terpilih di situ adalah Matias yang terpilih katanya. Dan cara pemilihannya tentu sekarang kita tidak boleh memakai cara itu, undian, karena sekarang Alkitab sudah lengkap. Pada waktu itu Alkitab tidak ada di tangan mereka dan Roh Kudus juga belum turun dan tinggal di dalam hati mereka, jadi mereka memakai undian. Memang Tuhan pernah memakai undian, kasus Yunus juga, dan Tuhan pernah memakai Urim Tumim untuk menuntun, memakai mimpi. Tetapi ketika Alkitab selesai ditulis dan firman Tuhan sudah merupa written revelation, jadi wahyu tertulis, maka sekarang ini hidup kita dituntun oleh wahyu tertulis, tidak dituntun oleh undian, tidak dituntun oleh mimpi, tidak dituntun oleh Urim Tumim. Urim Tumimnya juga sudah pada hilang. Jadi semua itu tidak lagi. Hari ini kita dituntun oleh Alkitab. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang Kristen harus jelas akan hal ini, sejelas-jelasnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kita perjanjian baru yang disegel oleh para rasul ini adalah penuntun kehidupan kita. Dan semua yang ditulis oleh rasul-rasul ini adalah sungguh-sungguh benar. Dan Tuhan menyatakan itu benar melalui memberikan mereka kuasa untuk melakukan mukjizat yang hampir tidak ada batasnya. Dan itulah sebabnya mengapa hanya rasul yang diberikan karunia untuk melakukan mukjizat. Karena itu sebagai sebuah segel atas kesaksian mereka, bahwa kesaksian mereka itu adalah benar. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, waktu memisahkan kita harus berpisah di sini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur atas firman-Mu. Pimpinlah kami Tuhan di dalam mempelajari firman-Mu, agar kami makin hari makin mengerti. Dan sungguh-sungguh Tuhan firman-Mu menerangi hati kami. Dan kami pun hidup diterangi oleh firman-Mu, berjalan sesuai dengan terang firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.